nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dalam kondisi apapun kata syukur kita panjatkan. Pada hari ini, lebih-lebih pada hari ini kita semua atas ridho dan izinnya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya perguruan silat 4 Banding Budi. Selawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran yang artinya kira-kira aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hamba-hambaku satu kali berselawat kepada Nabi Muhammad, satu kali aku balas 10 kali. Betapa mulianya hamba Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang tidak akan pernah ada tandingannya di muka bumi ini. Hamba Allah yang paling bijak, tutur katanya yang halus dan tidak berkata membentak-bentak orang kecuali di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini tidak ada manusia yang dilahirkan. Bahkan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ciptakan Muhammad kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita berdasarkan keputusan pimpinan perguruan 4 Banding Budi Bapak Samsul Bahari Datuk Tan Basa yang dahulunya sebelum diangkat jadi Datuk Pengulu Kota di Kota Tangah, beliau bergelar Pendekar Rajo. Oleh pimpinan kita Makmur Hendrik hadir, mungkin Aidil pada waktu juga hadir waktu itu, beliau diangkat diputuskan sebagai guru silat Tuo Pat Bandung. Kemarin pimpinan perguruan menyampaikan kepada saya, tidaklah akan naik sabuk hitam anggota Pat Bambu sebelum belajar silat kepada beliau. Itu keputusan pimpinan perguruan. Sami'ana wa ata'na. Sebagai murid-murid pimpinan perguruan Pak Bambu, kalimat yang keluar dari kita hanya satu, sami'ana wa ata'na. Kita dengar dan kita laksanakan, bukan sami'ana wa asa'na. Ini harus kita patuhi apa yang menjadi maklumat keputusan pimpinan. Yang hadir bersama putra beliau Kusnadi, yang saya hormati Buya kita, insya Allah sebentar lagi akan memberikan fatwa-fatwanya yang harus kita patuhi dan kita pedomani. Sahabat saya ada Afrizal Nursin, beliau ini adalah dosen di Politeknik UI di Depok sana. Ada sahabat saya Sukri, Nisun Pak Bambu, ada adik saya Azhar Latif, ada Budi, ada Aidil, ada Riri, ya, ada Ali Akbar, ada Caun, ada Rismon, dan semuanya. Yang paling cantik satu-satunya ada Suryaneli. Suryaneli ini membawa nama besar silat Indonesia. Bolehlah tepuk tangan.
Tidak lemah tapi dong kuning wadah makai angkit talu itu fakta yang harus kita syukuri bersama. Nama besar Pat Bambu tergores terukir oleh seorang perempuan muda namanya Surya. Untuk contoh bagi kalian. Adik-adik saya, para pengurus, panitia, lupa tadi satu. Ada yang paling gagah satu, kayak Indo, namanya Ilham Tanjung. Indo. Beberapa hari yang lalu saya diamanahi oleh pimpinan perguruan SAF, abang nggak bisa hadir karena kesehatan. Tolong SAF yang mewakili abang. Apapun kalimat sampai saat ini, kalimat yang keluar dari seorang makmur Hendrik, saya hanya katakan sami'na wa ata'na. Karena kecintaan saya, kepatuhan saya, ketaatan saya kepada makmur Hendrik, saya mau jadi ketua umum Pat Bambu ini. Kalau bukan makmur Hendrik jadi pimpinan perguruan, saya jujur saja mungkin saya tidak mau jadi pimpinan Pat Bambu ini. Rasanya nggak kurang pekerjaan saya. Saya di Indonesia ini wakil ketua umum Taekwondo Indonesia. Itu kebetulan ada ketua umum datang. Dia, Bang, hari ini sebenarnya saya melantik ketua umum pengurus besar Pat Bambu DKI Jakarta hari ini. Dipimpin oleh seorang tentara berpangkat bintang 2 aktif. Saya katakan saya harus hadir di Padang. Saya didaulat jadi ketua umum perguruan silat. Akhirnya diwakilkan oleh yang lain. Yang kedua, saya didaulat di Jakarta itu jadi ketua umum Gebu Minang DKI Jakarta. Saya menyampaikan ini bahwa ini karena kecintaan saya kepada seorang Mahmud Hendrik. Wakil saya Fauzi Bahar. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Di Jakarta, saya jadi ketua umum Bobby 82 Plus Golf Club. Ada pegolf golf di Jakarta itu namanya Bobby. Saya ketua umumnya. Namanya Bobby 82 Plus. Saya ketua umum Persatuan Golf itu. Di Jakarta saya pengurus besar, salah satu ketua di pengurus besar PP Polri, Persatuan Penerangan Polri. Makanya ada ketua umum PP Polri Jenderal Polisi Perwira Dr. Bambang Herdarso Daruri mengirimkan bunga, mantan Kapolri beliau itu. Dia bertanya, Dek, acara apa kali kamu ke Padang? Pak, saya izin ke Padang, saya harus menghadiri. Kirim karang bunga atas nama saya. Ini perintah beliau. Untuk itu saya sampaikan ke Bang Makmur, salam dari Ketua Umum PP Polri untuk Pat Bambu dan selamat berulang tahun. Ya, bos. Di Jakarta saya jadi sekjen Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Ketua umumnya Komjen Pol Dr. Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim, mantan Duta Besar Indonesia di Myanmar. Beliau juga bertanya, di acara apa kepada saya sampaikan, tolong kirimkan karang bunga atas nama Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia. Maka ada itu karang bunga. Satu lagi, saya bekerja di Jakarta, salah satu komisaris di perusahaan GGB namanya Golden Grid Borneo. Makanya Presiden Direkturi juga mengirim karang bunga untuk selamat ulang tahun untuk 4 banding budi. Artinya nggak kurang pekerjaan saya. Tapi karena sekali saya katakan karena amanah dari pimpinan perguruan yang dulu saya katakan saya sangat taat kepada beliau pimpinan perguruan. Dalam kondisi apapun Makmur Hendrik, rasa hormat saya tidak akan pernah kurang. Ini adik-adik boleh pahami, ya. Adik-adik saya yang saya hormati dan saya cintai. Perguruan ini sudah 50 tahun berdirinya. Tadi 71. Saya satu angkatan dengan sahabat saya nama Abdul Musim. Ini untuk motivasi bagi kalian yang muda-muda. Syafrizal muda bersabuk hijau, memimpin cabang Pat Bambu Koto Tangah, 73 murid saya. Bersabuk hijau dan tulis sabuk biru. Siapa muridnya? Fauzi Bahar, Desri Ayunda, Kolonel Fahmi Bahar, Kombes
Arif Rahman Hakim, dan lain sebagainya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalian pasti bisa. Jangan selalu menyerahkan kepada bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini udah mulai uzur, udah mulai tua, tinggal menonton. Jadi Tuturi Handayani, tinggal mendorong dari belakang. Kalianlah di depan, anak muda yang tampil di depan, berbicara dengan muridnya, memberikan arahan, petunjuk. Saatnya kalian belajar membangun karakter kalian untuk membangun bangsa. Kita bikin sengaja tema kita dengan hut emas bambu. Kita bangun generasi muda guna membangun bangsa. Bangsa ini nanti kalian yang membangun, bukan kami-kami. Kalian harus berani. Kalian pasti bisa. Walaupun kalian hanya 5 orang, tidak apa-apa. Saya mintakan titah pimpinan perguruan, kalian punya murid 5 orang. Rutin kalian melatih 1 bulan, terpantau oleh pusat perguruan. Kalian dikasih reward naik sabuk 1 tingkat. Ini titahnya pimpinan perguruan yang saya sampaikan, bukan ngomongin ketua umum. Karena saya menyampaikan saran itu. Kalian 1 bulan rutin mengajar, walaupun hanya 5 orang murid kalian terpantau di sini, kalian dinaikkan sabuk lebih 1 tingkat. Kalau kalian coklat dan kamu hitam, tinggal hanya datang menghadap kepada Pak Datuk untuk belajar silat dan lain sebagainya. Ini yang harus kalian pahami. Jujur, secara pribadi saya mulai belajar bicara depan umum itu karena Pak Bandung. Jadi kalian tanyalah Pak Bau Zubar, ada orangnya. Ada namanya Desri Ayunda, ada namanya Kolonel Fahmi Bahar, ada namanya Kombes Pol Arif Rahman Hakim. Tanya. Di situ saya belajar. Saya pedekan diri saya. Saya habis pelatihan, saya ajak mereka gotong royong membersihkan musola, membersihkan masjid, membersihkan gorong-gorong. Tanyalah murid-murid saya. Ada lagi si Adi namanya sekarang kepala dinas TU di Kabupaten Solo sana. Anak camat waktu itu beliau itu. Bapak camat, ibu camat tiap hari Sabtu Minggu datang ke Purwokerto pakai mobil TW Safari warna krem ke kuning itu. Nungguin latihan anaknya. Termasuk Desri Ayunda, ibunya ngantarin, ibunya guru. Nungguin anaknya latihan. Kalian pasti bisa. Kalian bisa? Kalian bisa? Kalian bisa? Bisa. Mari kita teriak. Kalau saya katakan kalimat olahraga, semuanya mengucapkan jaya, ya. Olahraga, jaya. Olahraga, jaya. Pak Bambu bangkit. Pak Bambu bangkit. Pak Bambu bangkit. Terima kasih. Harus begitu. Saya tetap berkomitmen. Saya katakan, sepanjang titah itu masih keluar ke mulut orang Mamur Hendi, saya akan lakukan. Yang ketiga, ya, saya sudah barang tentu berterima kasihlah kepada DPP yang di sini. Saya kan jauh di Jakarta sana. Saya jauh di Jakarta. Sehari-hari ada di sini hanya Suryaneli, ada Aidil, Caun, ada Budi, ada Yuli Hardi, ada Ilham. Adik-adik saya inilah. Karena mereka inilah, maka Pak Bambu itu masih ada. Kita itu ibarat lampu kita sudah 5 watt. Sepertinya ayam kehilangan induk. Kenapa ini terjadi? Mari kita coba oncein. Kita evaluasi. Penyebab pertama Pak Bambu tidak sejaya dulu 1. Dulu Pak Bambu jaya karena faktor seorang Makmur Hendrik. Mungkin kalian nggak tahu lah, yang kecil-kecil, dia yang senior nih. Semua nggak saya membantah. Pak Bambu hebat dulu karena faktor seorang Makmur Hendrik. Dia tokoh pemuda. Dia tokoh dan tokoh. Seorang pemuda berumur 27 tahun mendirikan perguruan Pak Bambu di sana di Ikip. Air Tawar sana, nggak kenal dengan Makmur Hendrik. Yang kedua,
Dulu guru-gurunya seperti kalian ini, muda-muda nih, nggak ada guru seperti ini, nggak ada. Saya katakan umur saya 17 tahun. Siapa yang umur 17 tahun? Angkat tangan. Ya umur 17 tahun siapa angkat tangan? Ya kamu. Kamu harus bisa melatih. Nanti setelah ini saya minta kepada ketua panitia uang tersisa gunakan untuk TOT Sabuk Biru untuk menjadi seorang pelatih. Mantap. Kalau memang tersisa uangnya, kalau masih kurang tanya ke saya. Anak-anak ini TOT kan mereka training of trainers, melatih seorang pelatih agar mereka berani tampil depan untuk melatih. Nah kita lagi yang latih. Kita nonton belakang. Dua tadi. Ya dulu kalau kita berdiri di depan, para murid-murid kita itu melihat kita bicara dia. Kita dengan gagahnya mengatakan begini, ngomong kita. Murid-murid kita itu mengidolakan kita, adik-adikku. Dia mengidolakan kita. Ini baru kakak saya, ini baru guru saya, ini yang saya contoh. Saya jujur, saya melihat sosok Mamur Hendrik, saya mengatakan ini sosok yang perlu saya contoh.